Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ganesha Podcast Masa, podcast yang akan memberikan Anda mengenai dunia ilmu pengetahuan, seni, dan inspirasi. Bersama saya, Karisa Naya, dan saya, Natasha Morindo Zora, yang akan menjadi podcaster Anda dalam episode kali ini. Jadi, duduklah dengan nyaman, nikmati setiap episode kami, dan bersiaplah terinspirasi dengan Ganesha Podcast Masa. Nah, pada kali ini kita sudah kedatangan narasumber nih. Boleh Kak perkenalan terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Nur Isma Fitriani dari kelas 12-8. Wah, merah-merah itu selempang apa sih, Kak? Oh, ini adalah selempang Parlemen Remaja 2024. Kalau boleh saya tahu, Parlemen Remaja itu apa sih, Kak? Jadi Parlemen Remaja itu adalah kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Oh, Wow, Parlemen Remaja ya? Kira-kira yang bikin kakak tertarik buat ikut Parlemen Remaja itu apa? Jadi flashback ke cerita aku dari kelas 10 ya. Jadi dulu waktu aku mau ke toilet, lewatlah ke tangga. Dan di tangga itu ada foto dari Kak Torik. Kak Torik itu adalah seorang alumni SMA Negeri 1 Bojonegoro yang sekarang kuliah di University of Toronto. Nah, Kak Torik itu juga adalah anggota dari Parlemen Remaja tahun 2020 gitu. Jadi setelah saat itu saya mulai mencari tahu nih apa sih itu Parlemen Remaja, dan ternyata Parlemen Remaja itu banyak banget benefitnya. Jadi saya tertarik deh ikut coba daftar Parlemen Remaja. untuk proses awalnya itu bagaimana Kak Isna dalam mendaftarkan diri ke Parlemen Remaja? Jadi awalnya tuh aku sudah daftar dari kelas 11, tapi pas itu belum rezekinya. Jadi selama 1 tahun duduk di bangku kelas 11, aku coba buat ngikut beberapa lomba, karena dalam Parlemen Remaja itu salah satu syaratnya itu mengumpulkan sertifikat sebanyak 20 gitu. Jadi selama duduk di bangku kelas 11 itu aku mengumpulkan banyak sertifikat untuk menjadi bekal. Terus waktu liburan kelas 12, kenaikan kelas 12 itu tema Parlemen Remaja 2024 itu tua. Jadi temanya itu tentang generasi cerdas, pendidikan berkualitas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, faktanya di Parlemen Remaja ini setiap tahunnya itu temanya ganti. Kalau tahun lalu temanya itu berkaitan dengan hukum. Kalau tahun ini berkaitan dengan pendidikan. Di Parlemen Remaja itu kan perlu banget ada yang dipersiapkan. Kalau boleh tahu apa aja yang kakak persiapkan selama mendaftar jadi anggota Parlemen Remaja? Jadi yang perlu disiapkan itu berkas-berkas dulu. Ada disuruh untuk mengumpulkan BPJS Kesehatan, surat keterangan sehat, surat izin kepala sekolah, surat izin orang tua yang bermaterai, dan juga mengumpulkan sertifikat yang tadi udah aku singgung. Selanjutnya mengumpulkan esai dan video. Nah, esainya ini berkaitan dengan temanya tersebut, juga videonya juga berkaitan. Tapi esainya ini menurut sudut pandang dari anggota DPR RI. Jadi seolah-olah saat kita membuat esainya, kita jadi anggota DPR RI. Wah, ternyata cukup rumit ya, Kak, untuk mempersiapkan pendaftarannya. Kira-kira Kak Isna ini punya kendala atau kesulitan dalam proses pendaftarannya? Jadi kendalanya ada di esai dan video sih, karena itu cukup rumit ya. Jadi untuk esainya saya menempuh sekitar 2 minggu untuk research temanya. Jadi selama 2 minggu itu saya gonta-ganti tema, mau isu apa gitu, antara isu dana bos atau PPDB, kecurangan PPDB. Akhirnya setelah 2 minggu saya research terus, saya akhirnya nemu jalan keluar. Saya mengambil isu berkaitan dengan kecurangan PPDB. Setelah esai sudah tuntas, di video. Jadi saat hari Minggu, jadi pengumpulannya itu tanggal 24 Juli 2024. Saat itu 24 Juli itu hari Rabu. Nah, saya kira itu hari Kamis. Saat itu saya take video itu hari Minggu. Saya dibantu oleh Vida, teman sekelas saya dan yang juga anggota Cimeps. Saat itu saya berpikir kalau masih hari Kamis, dan hari Kamisnya itu jam 12 siang. Jadi saya berpikir oh masih lama. Setelah saya pulang take, dan hari Senin itu juga belum dikirim. Saat itu saya diingatkan sama Vida, ini tanggalnya kapan gitu. Terus saya buka lagi dari tanggal 24 itu hari apa, ternyata hari Rabu. Gitu besoknya hari Selasa saya langsung dapat kiriman dari video itu, filenya, dan juga ngedit sampai jam 4 pagi, karena nggak mungkin saya kumpulin berkas semua itu di jam 12 siang hari Rabu, karena saat itu juga sekolah. Jadi saya ngumpulinnya tuh jam 4 pagi dan saya nggak tidur selama seharian karena daftar Parlemen aja. Ini kesempatan terakhir saya dan saya berharap saya lolos, makanya saya harus berjuang sebisa mungkin. Setelah melewati proses kendala yang itu banyak, gimana sih perasaan kakak setelah mendapatkan pengumuman lolos Parlemen Remaja? Saat itu saya merasa senang banget pastinya, karena Parlemen Remaja ini diambilnya cuma satu perwakilan dari Dapil Bojonegoro 2 dan Dapil 9. Saya merasa bahwa Parlemen Remaja itu betul-betul true gitu, karena
banyak orang yang mau daftar tahun remaja dan ternyata kayak lolos gitu. Alhamdulillahnya lolos. Wah, selanjutnya setelah kakak keterima, itu kegiatan apa yang kakak lakuin? Saat pengumuman kelolosan, selanjutnya itu panitia konfirmasi kepada anggota tahun remaja yang sudah terpilih. Setelah itu ada grupnya dan juga sudah dibagi fraksinya apa, terus kamarnya apa gitu. Terus setelah mengikuti rapat-rapat fraksi juga mengikuti kegiatan namanya itu audiensi. Jadi setiap anggota tahun remaja sebelum keberangkatan ke Jakarta itu mengikuti pembekalan dari anggota DPRD dan PJ Bupati. Jadi saat itu saya mengikuti audiensi bersama pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro Bapak Sugeng Priyanto, dan saat itu saya berbincang banyak itu terkait DIM atau data inventarisasi masalah yang akan dibahas nantinya. Setelah itu hari H-2 saya sebelum keberangkatan dari satu tempatnya itu saya berbincang-bincang dengan Bapak PJ Bupati terkait kegiatan tahun remaja, dan alhamdulillahnya beliau mengapresiasi saya. Sekali ya Kak, jadi setelah menjadi anggota parlemen remaja itu pasti senang sekali. Dan gimana sih Kak menjadi parlemen remaja selain kegiatan yang tadi itu? Apakah ada yang lagi kayak gitu? Sebelum keberangkatan cukup itu, dan menyiapkan apa yang akan dilakukan nantinya gitu. Jadi karena nantinya akan ada rapat kerja, paripurna, rapat dengan pendapat umum, pastinya kita harus membutuhkan bekal ilmu pengetahuan yang cukup. Jadi sebelum keberangkatan itu saya juga belajar tentang undang-undang, yaitu undang-undang Sisdiknas, undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, dan juga wewenang dan tugas DPR itu bagaimana. DPR itu bisa menyelesaikan permasalahan ini tuh dalam bentuk seperti apa. Jadi DPR itu dalam menyelesaikan permasalahan itu dapat dilihat dari 3 fungsinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Jadi saya sebelum keberangkatan juga belajar tentang undang-undang. Wah, kegiatan apa saja yang kakak lakuin di sana, Kak? Jadi di sana itu selama 5 hari ya. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selama hari Senin itu, Senin dan Selasa itu orientasi dan juga dapat ilmu dari anggota DPR RI. Selain itu juga ada sosialisasi juga tentang tugas dan wewenang DPR RI, dan juga ada rapat dengar pendapat umum. Setelah mendapat bekal ilmu yang cukup tuh waktu di Bogor, jadi itu 2 hari itu di Bogor. Setelah itu selanjutnya di Jakarta di DPR RI itu baru kita melaksanakan tugas simulasi nyata menjadi anggota DPR RI, mengikuti rapat kerja, mengikuti rapat paripurna gitu. Tadi kan kakak sempat menyinggung nih soal fraksi. Kalau boleh tahu kakak dari fraksi apa dan sistem fraksinya itu gimana? Jadi untuk fraksinya itu fraksi seperti di anggota DPR RI aslinya. Kalau fraksi DPR RI aslinya itu dari partainya. Tapi kalau di Partai Remaja itu jadi nama kerajaan. Kalau saya dari fraksi Kutai. Iya. Ada artinya kenapa di Kutai? Jadi kalau fraksi Kutai itu fraksi terbesar. Jadi kayak fraksi PDI. Nah, fraksi PDI itu persentase anggota atau persentase kursi yang duduk di fraksi PDI itu berapa, itu dipresentasikan ke fraksi Kutai. Nah, jadi fraksi Kutai itu adalah fraksi terbesar di Parlemen Remaja. Gitu. Selama 5 hari kegiatan, apa saja yang sudah kakak lakuin dan apa saja yang kakak pelajari dalam 5 hari tersebut? Tentunya pada 5 hari itu belajar banyak banget sih, karena ini pertama kalinya ke kota orang yang jauh banget, dan belajar terkait rapat kerja itu nggak semudah itu. Jadi DPR RI dalam membuat kebijakan itu nggak semudah itu, melalui rapat dengan pendapat umum, melalui kunjungan kerja, melalui rapat kerja, dan baru ketika di rapat kerja tidak menghasilkan sebuah hasil, itu nanti akan dilemparkan ke rapat paripurna. Selama jadi parlemen remaja tuh pasti banyak banget kegiatannya ya. Yang paling seru dan menantang menurut kakak itu apa? Yang paling seru itu saat di rapat paripurna sih, karena saat itu di gedung Nusantara 2. Jadi anggota DPR RI juga rapat paripurnanya di sana, jadi dapat experience baru tentang rapat di ruangan yang sangat besar, dan juga di rapat tersebut juga ada voting juga dari berbagai anggota fraksi. Jadi nuansa gregetnya itu juga dapat. Apa ada pesan dari kakak untuk teman-teman yang mungkin ingin menjadi parlemen remaja? Jadi pesan dari saya harus totalitas, karena parlemen remaja itu kegiatannya 1 kali dalam setahun. Jadi kalau bisa kalian harus totalitas dalam mempersiapkan segala persyaratan dari pendaftaran. Oke, tibalah kita di akhir acara. Kita cukupkan pembicaraan kita sampai di sini. Mohon maaf apabila terdapat salah ucap atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.